Pasca pandemi tentunya berita mengenai Indonesia yang berada di peringkat 73 dari 100 negara termiskin di dunia merupakan hantaman yang menjadi dalam tanda petik peringatan untuk bisa lebih waspada dalam hal agar tingkat kemiskinan di negara ini tidak semakin bertambah. Mengingat ancaman resesi yang diwaspadai akibat resesi global sebagai dampak dari geopolitik dunia yang belum juga tuntas teratasi, ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pemerintah sekarang ini. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai World Population Review Indonesia Negara Miskin. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang tergabung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Ada Dr. Suprayoga Hadi yang merupakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan. Terima kasih. Untuk bisa bergabung di Indonesia Business Forum. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Ibu Anis Piarwati yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Ibu Anis. Mas Iing, pekerja informal. Mas Iing, sehat? Boleh pakai mic-nya Mas untuk dance. Ada Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS. Pak Ateng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Brigita. Selamat malam, sahabat saya Pak Yoga, Bu Anis, Pak Yanwar, dan Mas Iing. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Terima kasih juga. Matur nuwun Pak Deputi sekali lagi sudah berkenan hadir. Berikutnya ada Mas Yanuar Rizky, Ekonom UI. Mas Yanuar, selamat malam, kembali berjumpa. Terima kasih. Malam Mbak Brigita, malam juga buat Bapak Ibu dan semua yang ada di studio dan Pak Ateng yang lagi di Solo ya. Terima kasih. Saya ke Bu Anis dulu. Bu Anis, ini Bu Anis sangat vokal untuk bisa meminta agar tingkat standar 500.000 yang tadi disampaikan ini agar ditingkatkan lah. Jangan lagi 500.000. Kenapa sih Bu? Iya, kalau saya memang sekitar 150.000 gitu ya. Jadi artinya diasumsikan satu hari itu orang 15 ribuan berarti kalau satu hari. Kalau 505 sebulan berarti kan sehari 15 ribuan. Tinggal, kemudian kesehatan, pendidikan ekstrim. Jadi Bank Dunia menggunakan istilah kemiskinan ekstrim. Artinya tambahkan dengan inflasi yang sangat luar biasa, pangan ya. Jadi kalau kita lihat sehari 15.000 kalau ukuran miskin. Nanti dampaknya apa lagi? Ketika ada benar, maka kebijakan pemberian bantuan akan tepat sasaran. Memangnya berapa untuk makan? Kalau pengeluaran Kali nasi sama lauk. Anaknya berapa? Kalau anak 2 nyari barang gitu kan apa ya? Anak kelas berapa Pak? Mau ini aja buat mikirin bayar PKL aja nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Jadi ada. murni dari data yang perlu dibenahi supaya kemudian ada upaya orang-orang seperti Pak Iing ini pun bisa dimungkinkan dapat bantuan selayaknya agar mereka mendapatkan keadilan untuk bisa bersekolah dengan baik tentunya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa membuat agar data ini jadi semakin baik? Nanti kita akan tanya BPS termasuk juga tim TNP 2K sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini kita langsung ke Pak Ateng deh. Pak Ateng, ini Pak Ateng mesti merespon nih Pak Ateng. Karena kalau 505 apakah tidak dimungkinkan untuk dinaikkan Pak? Karena kalau dengan biaya hidup yang sekarang kan pasti tidak cukup Pak. Oke. Terima kasih. Bahkan juga dengan yang non makanannya. Lahirlah tadi 505.000 keluarganya saja itu menjadi 5, maka ini 05 artinya di situ 2, dan konversi yang 1,9 2,15 US dollar per 3 itu setara dengan 348. BPS terhadap penanganan kemiskinannya, tetap bersama kami. Saya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Dampaknya nih Pak, kalau misalnya nanti jadi dinaikkan atau tadi sesuai dengan BPS Pak?
Ya seperti sekarang sudah 2,04% ya kalau menggunakan angka itu. Seperti contohnya kita bicara ekstrim. Ya. Karena kan kita juga masih menghadapi tadi diskusi dapatkan itu menjadi masalah tersendiri sebetulnya dalam hal ini. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk mengikis sebagai melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini kita by address dan sudah ini impres rada masif banget karena keroyokan istilahnya. Nah, yang penting sebenarnya di sini adalah kita tidak hanya mendekati melalui dikhawatirkan oleh Bu Anies, setuju banget Bu. Karena kita juga khawatirkan kita harus punya semacam bantalan sebetulnya. Semacam ini yang ekstrim, ini bisa RPJM mentargetkan dari 9,54 sekarang menjadi yang miskin tadi kita coba dekati secara yang dilakukan, tapi dengan kondisi yang ada perlambatan ekonomi yang dimungkinkan terjadi. Ini kalau dari pendapat Mas Yanuar, silakan. Pertama adalah orang yang sebetulnya tidak masuk ke dalam kategori akibat menahan nilai tukar tadi. Nah, artinya apa? Ini artinya mitra dagang kita di Cina mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa. Yeah. Orang tidak punya kepercayaan untuk melakukan partisipasi. Jadi menurut saya pesan yang harus kita tangkap bukan soal kita di garis mana nariknya gitu. Tapi pemerintah menurut saya ini udah early warning. Artinya signal ya bahwa kalau kita lihat dari nilai tukar petani saja, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga sudah lebih besar kenaikannya dibandingkan kenaikan harga gabah. Jadi apalagi yang miskin kota ya, yang miskin kota akan lebih terancam lagi. Bagaimana kemudian DPR memberikan masukan sebagai mitra dan respon dari pemerintah termasuk juga BPS mendorong support datanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi sebenarnya bukan tentang standarnya, tapi ini merupakan early warning. Lalu apa kemudian antisipasinya? Silakan kalau dari Komisi 11 sebagai mitra pemerintah. Iya, kita harus menyadari bukan sekedar angka. Misalnya kita sekarang struktural tadi yang disampaikan oleh Mas Yanuar, saya sepakat sekali. Kemiskinan HK, kemudian ada yang betul-betul tidak punya pekerjaan. Sebagian jualan apa. Ini kan juga patut karena harus dikelola dengan baik, dengan program-program dengan pemerintah saya apresiasi. Tetapi ingat bahwa inflasi yang terjadi di masyarakat itu tinggi gitu, sehingga naiknya harga. Untuk mengupayakan agar tepat sasaran, butuh data yang pas juga supaya kemiskinan strukturalnya tadi bisa teratasi. Bagaimana BPS mengupayakannya? Silakan Pak Ateng. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kami melakukan, kecuali kalau dia itu masyarakat untuk pengeluaran makanan dan non makanan. Itu yang ini, Prita. Lalu bagaimana kemudian programnya? Kita tanya ini ke Pak Yoga. Silakan Pak Yoga, karena ini upaya penanggulangan supaya nantinya tidak kemudian terjerumus semakin dalam. Tentu kita tidak berharap ya. Silakan. Sasarannya itu tepat. Kalau enggak ya seperti tadi, timing, refocusing dan sebagainya, termasuk realokasi anggaran supaya bisa mengarah kepada ya untuk bantalan ya, BLT tambahan, kemudian ada bantuan subsidi upah dan sebagainya. Mas Yanuar, terakhir dari Anda singkat saja sebelum saya ke Mas Iing. Kalau kita lihat sebetulnya ke depan ini, gini ya Mbak Brigita, yang dia mau lakukan sekarang adalah orang yang punya uang, memasukkan US dollar sekarang itu akan jadi masih belanja fiskal dan juga dengan instrumen moneter ini harus dalam kita mengatasi supply chain yang melemah dari Amerika dan Cina itu sih kalau menurut saya. Pak Iing, terakhir singkat saja dari Anda. Dari Sekretariat Wakil Presiden, kemudian Ibu Anies Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS, Mas Yanuar Rizky Ekonom, dan juga Pak Iing dari Pekerja Informal. Mudah-mudahan saja datanya semakin baik dan penerimanya ini by name by address juga bisa mendapatkan yang terbaik agar kemiskinan tentunya bisa teratasi sesuai dengan harapan dari pemerintahan Pak Jokowi dan menjadi legasi baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Di